Malam ini insya Allah saya akan sedikit menyampaikan tentang sholawat yang insya Allah malam ini lebih kepada penjelasan tentang sholawat. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit insya Allah jadi manfaat. Jadi sedikitnya manfaat sholawat itu menjadi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan cinta tersebut menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat waktu minggu lalu, ya sebelum masuk ke sana, minggu lalu kita sudah sampai kepada kataan daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sholawat yang apabila kita bacakan, kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW marratan wahidatan, dibaca sekali, maka dari sholawat satu kali yang kita baca, yang kita tujukan kepada Sayyiduna Muhammad SAW sallallahu alaihi biha asyara, maka dengan sholawat tadi itu yang sekali kita baca, Allah membalas sebanyak 10 kali kepada orang yang telah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dari solawat yang Allah balas kepada hamba atau kepada umatnya Nabi yang bersolawat, itu bukan hanya berupa solawat yang dibaca oleh Allah dikembalikan kepada kita, tetapi berupa rahmat. Bukan hanya selawat kita yang telah kita sampaikan kepada Nabi, tetapi Allah membalasnya dengan 10 kali selawat, yaitu berupa rahmat. Di mana diantaranya rahmat, satu rahmat dari 10 rahmat tersebut, diantaranya diangkat derajat kita. Wa khufiat, dan dilepas. Wa yaghfirud dzunuba, dan diampunin dosa-dosa orang yang membaca sholawat tadi. Jadi selain rahmat ada ampunan, ada derajat. Itu tentang keutamaan sholawat. Di sini kita sedang ada di hadapan kitab-kitab kumpulan sholawat. Yang seperti saya bilang di dalam komunikasi kita di grup, alangkah baiknya nanti kapanpun, asalkan kita segerakan, kita punya kitabnya, yaitu Dalailul Khairat. Mahia Dalailul Khairat, apa itu Dalailul Khairat? Dari kata dalilun, dalail jamak dari kata dalil, penyampaian atau untaian. Dalailul Khairat, untaian yang sangat banyak kebaikannya. Khairat jamak dari khairat, kebaikan. Untayan di dalam kitab itu semua isinya sangat baik. Makanya di sini dikatakan kitab ini Dalailul Khairat, untayan yang baik. Untayan yang baik ini isinya sholawat. Tidak ada untayan yang terbaik, yang terindah melainkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama, para wali, para kiai, para santri mengamalkan kitab ini.
Al-Fadhailus Shalawati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab isinya tentang Fadhailus Shalawati 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bergeser dari kitab Dalailul Khairat, yaitu kita kepada sholawat Husainiyah atau sholawat Ghausiyah atau Basyairul Khairat. Basyairul Khairat itu dari kata basyirun, isinya itu kabar-kabar gembira yang menggembirakan. Basyairul Khairat, maka Basyairul Khairat, sholawat yang dirangkum di dalamnya itu disebut sholawat Husainiyah, adalah kumpulan-kumpulan sholawat yang sangat sahih kebaikannya. Makanya Husainiyah dari kata Hasan, baik, Hasan baik, sahih benar. Basyairul Khairat juga disebut sholawat Husainiyah, sholawat yang juga isinya kebaikan. Nah, dalam satu bacaan yang paling atas, silakan dilihat itu sholawat Husainiyahnya, dibuka sholawat Husainiyahnya. Kita sedikit mengkaji tentang sholawat Husainiyah. Nanti akan juga karena sama-sama sholawat ini isinya. Jadi Dalailul Khairat dan Husainiyah ini alhamdulillah insyaallah kumpulan-kumpulan sholawat yang sangat dicintai Nabi, karena ini bacaan atau amalannya orang-orang saleh, ulama, wali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, junjungan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-basyiril mubasyshir lil mu'minin, al-basyiril mubasyshir lil mu'minin, yang mana sholawat tersebut akan mendatangkan kabar gembira yang sangat menggembirakan bagi umat yang beriman. Al-basyiril mubasyshir lil mu'minin. Allah adalah zat yang maha memberikan kebaikan. Sebaik-baik zat pemberi kebaikan adalah Allah. Dengan maha baiknya Allah kabarkan dengan penuh kegembiraan dari zat yang maha menggembirakan tentang adanya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka maksudnya al-basyiril mubasyshir lil mu'minin, dengan Allah mengutus Nabi itu menjadi apa? Bentuk yang paling utama, bentuk yang paling pokok, satu anugerah kemuliaan yang paling besar di sisi Allah, diutusnya atau dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan hal itu adalah suatu apa? Suatu pemberian dari Allah yang sangat menggembirakan, melebihi kegembiraan lainnya. Karena yang diutus atau yang diciptakan oleh Allah yaitu zat yang manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dikatakan al-basyiril mubasyshir lil mu'minin, kabar gembira dari Allah yang maha memberikan kegembiraan di atas kegembiraan bagi seluruh umat yang beriman. Nah, berkaitan dengan salah satu makalah daripada Samahatul Ustaz yang mulia Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu, Malang ya. Beliau punya satu perkataan yang pernah juga kita dengar, di asatun Nabi a'zamun ni'mah. Dengan Allah mengutus Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, a'zamun ni'mah, itulah nikmat yang teragung, termulia, terbesar. Nah, maka siapa orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka disitulah turun dan dia layak memperoleh kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan apapun. Makanya di sini dikatakan al-basyiril mubasyshir lil mu'minin. Beruntung kita bang punya
punya nabi di akhir zaman yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah hamba Allah yang dimuliakan dan yang paling mulia. Kita sebagai umatnya ikut mulia. Bima qala Allahul Azim, sebagaimana yang Allah katakan. Bima qala Allahul Azim, juga sebagaimana yang Allah katakan, wa basyiril mu'minin, dan kabar gembira itu kepada kaum yang beriman atau kaum mukminin. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu yang telah dikerjakan dengan baik. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Dari kata hasan, hasan ini kebaikan. Dalam ilmu apa? Nahu itu sifat. Itu sifat. Dalam ilmu sharaf itu fi'il madi. Allah telah mengatakan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin itu isim maf'ul, artinya orangnya. Muhsinin, orangnya itu orang yang berbuat baik. Jadi tidak ada yang Allah sia-siakan ketika hamba berbuat kebaikan, apalagi sebelum dia beriman. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Artinya sebelum kita beriman, maksudnya apa? Sebelum kita tahu, maksudnya sebelum kita bisa mengucap kalimat syahadat saat kita dilahirkan itu, orang tua kita ya membawa kita kepada keimanan orang tua dengan azan, dikomahkan, dibacakan syahadat. Ada yang bacain syahadat, ada yang ajanin doang, ada yang baca ikomah doang, ada yang syahadat, disyahadatin anaknya. Kalau saya dulu, waktu saya masih benar sama bini saya ajarin anak saya komatin anak saya bacain syahadat, saya bacain sholawat Ibrahimiyah. Karena sholawat Ibrahimiyah itu sholawat langsung yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Ketika ada satu pertanyaan, ya Rasulullah, kaifa usalli alaika, bagaimana caranya aku baca sholawat kepadamu ya Rasulullah? Saat Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selain itu malaikat Jibril bersolawat kepadanya. Malaikat Jibril bertanya, bagaimana aku harus bersolawat kepada Muhammad ya Allah? Katakanlah, qala Allah Ta'ala ila Jibril, dan Allah berkata kepada Jibril alaihissalam, qul, katakanlah sallallahu ala Muhammad. Nabi Khidir dengar, Nabi Allah Khidir alaihissalam dengar. Makanya Nabi Allah Khidir alaihissalam juga ngamalin sholawat dengan sigat sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari situ menjadi riwayat yang musalsal, bersambung. Wa munazzilu alaina, dan turun sampai kepada kita itu sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, juga disebut sholawat al-Khidiriyah. Nah kemudian terus turun, sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Di dalam sholat itu sholawat yang seperti apa? Ini juga berkaitan dengan peristiwa selesai Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Mi'raj Rasulullah SAW di Sidratil Muntaha, disitulah menerima perintah sholat. Bahasa kita di situ juga Nabi Muhammad SAW nengok, jangan sekian puluh rakaat ya Allah, hamba umat saya pada ngajis, malas selawat sekian puluh rakaat, terawih aja nggak pada apa. Mendumel ya Allah, janganlah terus sampai 25 rakaat bagaimana? Ini istilah kita, bahasa kita. Wah masih belum bisa ya Allah, 25 rakaat satu waktu, wah berat kan?
pikirannya mengutamakan dunia mulu umat saya. Hah? Gaji lah bah, maka turun-turun. Izin susah dan sebagainya. Akhirnya sampailah itu 5 waktu dalam sehari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, sahabat nanya, sholawat apa ya Rasulullah ketika kami harus membaca sholawat tersebut di dalam sholawat. Akhirnya Rasulullah SAW jawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang disampaikan langsung dari Rasulullah SAW. Saat beliau memberitahu atau menjawab salawat tersebut adalah salawat Ibrahimiyah, beliau yang memberitahu, beliau yang membaca, beliau SAW tidak menggunakan Sayyidin karena beliau mengucapkan salawat tersebut tentang dirinya, maka beliau SAW tidak menggunakan Sayyidina. Ada yang terkecoh umat kemarin. Sebenarnya salawat Ibrahimiyah pakai Sayyidina apa kagak? Pakai kita mah. Itu riwayat salawat dibacakan oleh Nabi SAW karena beliau ditanya oleh sahabat dan itu dijawab oleh beliau SAW karena itu tentang dirinya. Jadi gak mungkin beliau mengatakan bersolawatlah kamu kepada Tuanku Muhammad. Ya ini berkata Muhammad. Jadi tidak pakai Sayyidina. Sampai situ paham ya? Nah, maka akhirnya sholawat Ibrahimiyah itu saya baca agar menemani keimanan yang telah saya tanamkan kepada anak saya saat itu. Apa tanaman keimanan itu? Syahadat. Kemudian saya pegang apa ini namanya, ubun-ubun ya? Ubun-ubun. Saya pegang, saya sentuh ubun-ubunnya, saya bacakan syahadat ruhaniyah. Syahadat ruhaniyah itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Boleh yang seperti kita tahu, baca seperti yang kita tahu boleh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Boleh. Ya. Jadi itu pengantar dan penanam iman yang kokoh bagi seorang manusia saat terlahir. Maka sholawat yang mulianya tiada yang mengungguli yaitu sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang kesempurnaannya diakui dan dicintai oleh Rasulullah SAW yaitu sholawat kamilah. Sholawat kamilah atau nariyah atau tafriziyah atau sholawat tajiyah. Sholawat nariyah ada 4 namanya. Sholawat kamilah, sholawat nariyah, sholawat kamilah, sholawat tafrijih. Ada 5 nih malah. Sholawat tajiyah. Nah ini Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, aku mohon bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaan salawat. Wasallim salam. Sampaikanlah juga salamku. Dan seterusnya. Kemudian sholawat yang paling dahsyat adalah sholawat Jibril. Kita mesti paham ini fungsi sholawat, bukan tentang kedudukannya saja. Kalau semua sholawat pasti memiliki kedudukan dan kemuliaan tersendiri. Sholawat yang paling utama nggak ada lagi udah, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Karena apa? Itu sholawat ada di dalam sholat. Itu sholawat dibacakan langsung, diberitahu langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana sholawat yang ketika kita baca, kita ingin sekali kesempurnaan sholawat itu sampainya benar-benar sempurna kepada Rasulullah SAW. Baca sholawat nariyah.
Saya khawatir lupa, mudah-mudahan ini hanya kekhawatiran. Tapi nggak ada salahnya kita ajak, saya ajak kita satu kali baca sholat Nabi, jangan sampai lupa. Atau paling tidak kita juga dapat barokah sholawat di malam ini. Sholawat apa aja kita baca di malam ini yang tadi kita bareng-bareng baca, sampai yang sekarang lagi kita hadapin ini. Mudah-mudahan ini apa? Menjadi faktor terkuat membuat diri kita, keluarga kita, keturunan kita selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqwa bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yus'asqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqwa bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma arhamna wa sallimna bihaqqi salawati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu sholawat ketika kita bagaimana bertanya kepada diri sendiri, ya Allah, adakah ketika aku baca sholawat dan sholawat tersebut sampai kepada Nabi dengan sempurna? Yaitu sholawat Nabi. Ya. Ada satu kata di dalam rangkaiannya, yaitu Allahumma sholli sholatan kamilah. Sholawat yang sempurna. Kemudian yang ketiga, golongan sholawat yang dahsyat, yaitu sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sholawat Ibrahimiyah itu susunannya atau langsung disampaikan dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam sholawat, kalau orang pengen doanya dikabulin, beradablah di dalam doa. Di antara adab dalam doa, sampaikanlah sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari sholawat itu kita sampaikan hajat kita. Kita sampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita sampaikan sholawat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup lagi pakai sholawat. Mana tadi kita diulangi. Yuk kipas angin. Siapa orang yang kalau berdoa pengen dikabulin sama Allah, ya,
selain dia menjaga adabnya di dalam doa, di antara adab berdoa yaitu menyampaikan sholawat, kemudian baru kita sampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sampaikan, kita tutup lagi dengan sholawat. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu, siapa orang yang baca sholawat 10 kali kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kepada Allah, ditutup lagi dengan sholawat, dibuka lagi terus begitu sampai 100 kali dengan sigot sallallahu alaihi Muhammad kah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kah, maka apa? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kaitannya kepada hadis dan riwayat yang disampaikan oleh Imam Sulaiman ini. Mana sebentar? Aduh, udah nandai lagi. Udah nandai ketiup angin. Apa bang, biarin. Sallu ala Nabi Muhammad. وقال صلى الله عليه وسلم من عشرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة علي فإنها تكشف الهموم والغموم والكروب وتكثر الأرزاق وتقضي الحوائج. وقال صلى الله عليه وسلم, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang punya hajat, baik itu ungkapan harian atau maksudnya kebiasaan dalam berdoa ataupun hajat yang mendesak, fal yuksir bisolati alayya, maka hendaknya ia memperbanyak salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat itu akan menguap duka, mengupas duka, keruwetan, kesedihan, kesulitan, bencana, wa taqdi wa tukathirul arzaq wa tukathirul arzaq wa taqdil hawaij. Karena sesungguhnya itu bisa mendatangkan apa yang kau inginkan dan memperluas rezekimu. Wa sholataini, dan sholawat yang kedua itu akan mengangkat wa yurfa'u sholati ala Allah, dan itu yang akan mengangkat doa kepada Allah. Artinya kita buka, kita isi, diangkat. Nah, sholawat yang kedua itu mengangkat wa yurfa', diangkat dan akan diangkat ala Allah, kepada Allah. Jadi sholawat itu polanya dia pemikat, artinya pembuka. Dengan apa dia berdoa? Oh, dengan sholawat. Maka malaikat akan terpikat untuk mengangkat doanya si hamba tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi rumusnya begini, pokok abang-abang. Orang kalau berdoa dimulainya selain dia beristighfar, bertasbih, mentasbihkan Allah, mengagungkan Allah. Kemudian dia sebut, dia untayan dengan untayan sholawat tadi itu malaikat udah terpikat. Artinya bukan pengen berebut aja nih, dia mau doa apa ini, mau ngomong apa, mau nyampein apa. Tuh. Udah menarik perhatian para malaikat. Kemudian begitu sholawat dia baca, dia sampaikan kepada Allah, Allahumma inni as'alu, Allahumma inni as'alu, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon. Selesai itu dia Allahumma inni as'alu, ya Allah aku mohon apa ya, mohon. Orang itu berdoa ditambahin lagi pakai sholawat. Misalnya bihaqqi sholati ala Rasulullah, dengan kebenaran dan kemuliaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi syafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jazallahu anna, Allah telah mendatangkan kepada kami. Jazallahu anna sayyidana, seseorang yang menjadi junjungan kita, Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa ahluh, akan apa? Dikurangin dari segala sesuatu yang menjadi keluarganya itu. Makanya orang baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Dialah seorang hambanya Allah yang mengetuai atau menguasai seluruh penduduk di alam jagat, seluruh alam jagat, baik dunia ataupun kelak kampung akhirat. Bahwa dialah Nabi Muhammad SAW, sang penghulu alam. Maka beruntungnya kita kalau misalnya tahu dan merasakan dengan kebersihan hati kita bahwa setiap sholawat yang kita ucapkan itu berubah menjadi cahaya, dan cahaya itu apa? Berubah menjadi malaikat, malaikatnya Allah. Dia langsung ngomong, aku adalah sholawatnya si fulan bin fulan yang sering kita dengar. Kita sering dengar, cuman kita mungkin belum pandai mengamalkan. Ya. Tentang sholawat bukan hal yang baru kita dengar, tetapi kita belum gemar dengan mantap mengamalkan sholawat. Ya. Maka di situ Allah menganjurkan orang yang kalau bersolawat itu, apalagi memperbanyak, terlebih-lebih di hatinya itu bita'uziman 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan, wa mahabbatan, dan penuh dengan rasa cinta, penuh dengan memuliakan dan penuh dengan rasa cinta, bita'uziman wa takriman wa mahabbatan, pengagungan, kemuliaan, memuliakan Nabi dengan penuh kecintaan, wa mahabbatan, tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala apapun. Lalai saja diterima, ya apalagi sering. Kita nggak bisa meremehkan sholawat kita setiap kegiatan, ya. Setiap kita taklim, ada rangkaian-rangkaian bacaan yang sama-sama kita baca itu nggak bisa sepele. Ini tadi di dalam bait pertama dalam sholawat Husainiyah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu nggak ada yang Allah sia-siain di dalam sebuah kebaikan. Kemudian dalam bait selanjutnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ya Allah ya Tuhan, sampaikanlah juga sholawat serta salamku kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sampai al-basyiril mubasyiri itu masih sama, lidzakirin, yang selalu mengingatnya atau yang selalu menyebutnya. Al-basyiril mubasyiri lidzakirin, kegembiraan yang menggembirakan, lidzakirin, bagi orang-orang yang selalu menyebutnya atau mengatakannya. Kalau tadi apa? Al-basyiril mubasyiri lil mu'minin, kegembiraan yang menggembirakan, kabar gembira yang menggembirakan, lil mu'minin, bagi kaum mukmin. Yaitu karena apa tadi? Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang bait kedua seperti itu, al-basyir al-mubasyir. Sekarang kabar gembira yang menggembirakan berupa apa? Bagi golongan siapa? Lidzakirin, bagi kita yang selalu menyebut atau mengucapkan atau menyampaikan. Maksudnya apa nih? Sholawat. Bima qalaqahul azim, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fadkuruni adkurukum. Ya, jadi orang-orang yang dapat kabar gembira yang sangat menggembirakan adalah mereka orang-orang yang selalu ingat menyebut Allah. Kalau kita baca salawat nyebut Allah, nyebut kekasih Allah, itu maksudnya lidzakir, yang selalu berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Salawat kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita nyebut zatnya Allah sang Maha Pencipta, kita juga menyebut kekasih yang tercinta. Nah makanya di situ bima qalaqahul azim, sebagaimana yang Allah katakan, fadkuruni adzkurukum, maka di situ kau ingatlah aku, adzkurukum, maka aku akan mengingat engkau pula.
maka aku pun akan mengingatmu. Bisa. Udzurullaha dzikran katsira. Sebutlah, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Udzurullaha dzikran katsira. Maksudnya banyak-banyaklah berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan di situ Allah akan memberikan, dengan zatnya Allah yang maha suci, Allah akan memberikan satu penghormatan wasilah, dan menjadi jalan baginya, wasilah menjadi jalan baginya, bagi mereka yang sering berzikir. Jadi walladzi yusalli alaikum, yaitu dengan dia yang membaca sholawat kepadamu, itu menjadi wasilah yang sholawat yang kamu baca. Wa malaikatuhu, dan malaikat pun juga ikut bersolawat untuknya. Minal dzulumati ilan nur, dari sesuatu yang gelap menjadi bercahaya. Wa kana bil mu'minin rahiman, dan dia memperoleh, yang memperoleh itu adalah mereka orang-orang yang beriman. Rahiman tahiyatuhum, memperoleh apa itu tadi, keimanan, kasih sayang. Tahiyatuhum yauma yalqawnahu, apa-apa yang Allah berikan kepada mereka yauma yalqawnahu, di saat hari-hari yang dia dambakan atas keselamatan. Salamun, atas keselamatan, maksudnya hari-hari kita dambakan selamat nanti di yaumil mahsyar nanti. Masya Allah, ini betapa Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu tidak salah memberikan nama sholawat ini. Ini beliau langsung terima dari datuknya, yaitu Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu betapa dekatnya hubungan Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ini diberikan langsung dari tangannya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu kita apa? Kita nggak sampai bisa mengira kalau ini sholawat langsung pemberian Nabi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan maafnya ada pesan, tolong doain. Oh ya. Saya ini di notif kok berhenti, mohon maaf, saya bukan bukan mengurangi adab kepada ilmu yang kita hadapi, tetapi ini kok ternyata ada saudara saya, ya teman saya, doakan dalam duduknya kita, karena dia percaya dalam duduknya kita penuh dengan kemustajaban dan keberkahan. Maka dengan ini Ana minta tolong doakan sama antum Ustaz untuk istri Ana yang perutnya bukan hamil tapi membesar. Nauzubillah min dzalik ya Allah, ya. Kita insyaallah kita doain nanti teman kita ya. Ya Allah, saya pikir kok notifnya enggak berhenti. Allah Akbar. Gimana tadi? Dan berzikirlah kamu di waktu petang ataupun siang ataupun petang. Kemudian Allahumma bait ketiga, bait selanjutnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah, tentu selawat ini kita tahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, sampaikan selawat dan salamku kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, al-Bashirul Mubashirul Adilin, yaitu yang mendatangkan kabar gembira dengan kegembiraan il-amilin, bagi mereka yang berbuat baik, pengamal gitu. Amilin dari kata amala, yu'amilu amilin. Nah, ini ketemu amilin, para pengamal. Bima qala Allahul azim. Pengamal apa ya? Pengamal tadi itu sholawat maksudnya.
Bima qala Allahul Azim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Sesungguhnya, diulang lagi di dalam ayat ini. Anni, kata Allah nih, anni la udhi'u, sesungguhnya aku tidaklah pernah membatalkan atau menyia-nyiakan amalan-amalan, amalan-amalan apapun minkum yang kamu kerjakan. Aku tidak pernah menyia-nyiakan itu. Ada min zakarin au unsa, baik itu dari seorang laki-laki ataupun perempuan. Bima Allahul Azim, dan juga Allah sebagaimana Allah mengatakan, wa man 'amila shalihan, dan siapa orang yang mengerjakan kebaikan, min zakarin au unsa, dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka dia layak masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini kalau saya terusin, ya, yurzaquna biha bighairi hisab. Fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna biha bighairi hisab. Maka Allah akan berikan baginya itu masuk ke dalam surga, yurzaquna biha bighairi hisab, dan di dalamnya itu Allah berikan rezeki. Wa yurzaquna biha bighairi hisab, berupa apa? Berupa bighairi hisab, tanpa hisab. Kagak pakai dihitung-hitung amalnya kita semana banyaknya, semana jelek, enggak pakai dihitung, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Wa yurzaquna biha, di dalamnya itu dia diberikan rezeki atau nikmat atau karunia bighairi hisab, tanpa hisab, masuk surga bighairi hisab. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat jatah ini nih, ya. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada kita, untuk kita, dari kita untuk kita, jangan malas ketika kita punya amalan sholawat, dan jangan kita ragu ketika kita mengenal sholawat, baik yang baru kita kenal, apalagi yang udah lama kita kenal. Maka saya tidak pernah bosan. Betapa saya gembira ketika lagi-lagi saya ketemu kiai-kiai saya, guru-guru saya, ingatkan selain nasihat ini, jangan sedikit membaca sholawat. Karena kalau kau sedikit baca sholawat, sedikit pula harapanmu. Tuh. Jadi bukan apa? Kalau kita baca sholawat sedikit juga harapan kita. Tapi kalau kita memperbanyak sholawat, nah khususnya kemarin saya ke Cilacap, khususnya di daerah Majenang, saya ke Majenang kemarin diajak kiai saya berkunjung, diundang di acara Pondok Pesantren Al-Bayan sama-sama kiai. Waktu itu beliau berdua sama-sama lalu gitu, Bu Irem. Saya diajak itu pun mendadak. Singkat cerita, nasihat demi nasihat yang sebagian saya sampaikan di komunikasi itu di grup. Itu jangan sampai kamu tidak banyak baca sholawat. Artinya apa? Jangan dikit baca sholawat. Kalau kau bilang 300, 100, 300, 500 hingga 1000 dalam sehari kau bilang banyak, itu bohong. Itu yang berkata banyak nafsumu itu. Iblis yang menyelinap dalam nafsu, dalam pikiran. Jadi bagaimana ketika sholawat itu kita anggap banyak? Selain bilangan ya, selain jumlah ya, 300 itu sholawat yang ideal dikatakan tahapan awal dikatakan banyak. Kalau 1000 banyak jumlah akal manusia. Tetapi sholawat yang banyak adalah ketika lisannya bicara di luar sholawat, hatinya nggak pernah berhenti bersolawat. Itu sholawat yang tidak ada tandingannya. Maka insya Allah makhluk jahat takut sama saya, insya Allah. Selama ini saya nggak pernah ditentang. Kalau ada orang yang digelendoti makhluk jahat, saya datangi dengan izin Allah, insya Allah dengan kemuliaan sholawat, dengan sahabat Nabi itu nggak pernah melawan saya, insya Allah. Karena jangan biarkan hati kita hanya bekerja untuk berburuk sangka saja. Kebanyakan kita berburuk sangka. Jangan biarkan kerja hati kita itu dengan buruk sangka terus. Tetapi pekerjakan hati kita itu dengan kebaikan. Ya, baca sholawat. Jadi intinya sholawat ini betul-betul menjadi bahan atau ladang keuntungan kita buat yaumil mahsyar nanti. Yaumil mahsyar ini hari pembangkitan. Padang mahsyar tempatnya, yaumil mahsyar saatnya manusia dibangkitkan. Makanya mudah-mudahan kita bisa meraih ini nih kok, abang-abang, adik-adik.
Jadi apa? Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Bait ketiga ini ya? Iya benar. Nah, bait ketiga ya. Dan siapa aja orang yang berbuat baik min dzakarin aw untha, baik dari golongan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang beriman kepada Allah, Rasulullah, kitab-kitab dan sebagainya, fa ulaika yadkhulul jannah. Sekali lagi, dia itu maka Allah akan berikan dia itu masuk ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan Allah berikan karunia atau rezeki di dalamnya. Di sini fiha, di sini maksudnya jannah bighairi hisab, tanpa hisab. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah, dengan syafaat Rasulullah SAW kita meraih ini. Amin Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini, mohon saya mengajak kita untuk diingatkan. Ini bait ketiga, insya Allah kita sudah kita apa namanya? Sudah kita kaji. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya masuk ke bait keempat. Ya, ini pun pesan dari Masya Allah. Memang saya mohon maaf sedikit cerita tentang nikmat. Ajakan kiai saya bertemu dengan temannya atau kerabatnya yang juga kiai, sowan ke sana menghadiri acara Isra Mi'raj. Saya berdua diajak ketemuan di stasiun. Saya dari sini naik Gojek, pagi-pagi dikabarin kereta berangkat jam 8. Bagusnya wisudan saya mandi, singkat cerita saya berangkat ketemuan di stasiun. Sampainya di sana saya baru tahu ternyata kerabatnya kiai saya yang juga kiai di sana sama-sama alumni Tebu Ireng. Kalau tidak salah ingat saya, beliau lulusan tahun 68. Wah, itu masih sangat banyak itu putranya Mbah Hasyim di sana, kiai sepuh, Masya Allah. Saya baru tahu itu. Dan beliau ini ayahnya kiai yang di Cilacap, ayahnya juga alumni Tebu Ireng. Zaman putranya Mbah Hasyim yang ketiga, zamannya Mbah Kiai Haji Abdul Khaliq Hasyim. Masya Allah. Jadi Kiai Khaliq Hasyim ini hampir semua putra-putranya Mbah Hasyim pahlawan nasional dan wali Allah. Luas ilmunya, ilmu agamanya tentunya, ilmu hikmahnya. Ilmu hikmah itu ilmu kesaktiannya. Bisa nangkring di atas daun kok. Ini anaknya Mbah Hasyim yang bernama Mbah Kiai Khaliq Hasyim. Nikmat yang Allah berikan berupa karunia-Nya yaitu berupa bisa nangkring duduk sila di daun pisang. Masya Allah. Nah, saya sampainya ke sana itu obrolan selesai acara, punya obrolan hangat. Sedikit saya disampaikan, apa yang kamu kaji di sana, Qurtubi? Di antaranya saya sebutkan ketika malam Kamis, saya bahasanya kami, bukan saya. Kami belajar Dalailul Khairat dan Basyairul Khairat. Masya Allah. Lah niku kitab-kitab kumpulannya sholawat kabeh yo isine yo barokah. Masya Allah, itu isinya sholawat semua yo pasti isinya barokah. Amin saya bilang. Mau siji tak saranke. Tapi boleh saya saranin satu. Nggih monggo Kiai. Silakan Kiai saya bilang. Kamu kaji isinya. Jangan hanya dibaca, katanya beliau, tapi kaji isinya, supaya ketika kamu kaji isinya, saudara-saudaramu hadir lagi cintanya kepada Nabi, katanya. Amin Allahumma. Maka saya malam ini mengajak untuk tidak membacanya bersama-sama, tetapi tetap kita baca atau kita lihat dengan kajian. Saya kira kok hari demi hari Allah gak pernah membuat saya jauh dari nikmat nasihat, nikmat yang berupa nasihat. Selalu berkaitan, saya punya kiai saya punya kerabat yang juga kiai, nggak taunya alumni Tebu Ireng tahun 68. Tentu saya sebagai pribadi merasa senang saya tidak jauh-jauh dari lingkaran guru-guru saya. Sehingga ini akan memperkuat dengan izin Allah, sehingga ini memperkuat jalinan wasilah keilmuan saya.
Maka ketika saya duduk bersama-sama popo, abang-abang semua ini, mudah-mudahan jalinan itu pun menghubungkan kita semua kepada beliau hingga Rasulullah SAW. Ini yang membuat saya bangga kepada Allah dan ada takdir saya sebagai santri Tebu Ireng khususnya. Karena pada umumnya amalan apapun itu pasti berkaitan atau bersandar kepada Hadratul Syekh Bakti Haji Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'anallahu bi barakatihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, maka malam ini saya seperti di awal tadi bilang, kajian yang berbeda, kegiatan yang berbeda, tidak bersama-sama mengajak membaca lantunan sholawat Husainiyah, tetapi kita membaca secara secara sendiri di dalam kajian itu. Jadi melihat pun dapat pahala, dapat barokah. Jadi saya senang, tambah puas ketika ucapan tadi keluar dari seorang kiai. Ayahandanya itu namanya Al-Maghfurlah Al-Arifillah Mbah Kiai Najmuddin. Mbah Kiai Najmuddin ini, Mbah Kiai Najmuddin itu disebutnya sebutannya Mbah Kiai Najmu, itu murid langsung Mbah Hashim Asy'ari. Murid langsung. Selain keilmuan agamanya luas, itu tadi saktiannya Masya Allah, andalan wilayah Cilacap memberantas PKI, utusan Mbah Hashim. Nah, Mbah Kiai Najmuddin ini kerabat dan sepertemanan waktunya tren bersama Mbah Kiai Maimun Zubair di Kediri kepada Syekh Maulana Muhammad Ihsan Al-Jampes Kediri. Setelah di Jampes Kediri belajar kepada Syekh Maulana Muhammad Ihsan Jampes Kediri, beliau berdua ke Tebu Ireng. Lalu Mbah Maimun Zubair ke Lirboyo. Karena Mbah Hashim mengatakan, wahai Maimun, kau belajarlah lagi kepada Kiai Karim, Kiai Haji Abdul Karim di Lirboyo. Makanya Mbah Maimun Zubair paling lamanya di Lirboyo. Karena apa? Biar Mbah Maimun, bahasa kita tahu bahwa santriku, muridku yang namanya Abdul Karim di Lirboyo juga keilmuannya boleh kau nikmatin. Tuh. Nah, maka mudah-mudahan maksud saya kita supaya apa? Juga masuk ke dalam golongan orang yang bersyukur atas nikmat ilmu yang bersambung kepada para ulama. Ada orang yang punya ilmu nggak bersambung kepada guru karena dia belajarnya cuma dari buku, belajarnya cuma bacaan-bacaan dari artikel-artikel dari Google. Siapa gurumu? Nasyayhuka asyaykhi al-Mughli. Fulan nasyayhuka, siapa gurumu? Asyaykhi al-Mughli, gurumu Syekh Google. Wah. Laisa ma syafa'atihi, itu bukan sesuatu yang membuat dia meraih syafaat. Na'udzubillah min dzalik. Wa man lam yakun lahu syaikhun fa syaitanu syaikhuhu. Dan orang kalau belajar bukan nama guru, itu dia gurunya berarti setan. Wa man lam yakun lahu syaikhun fa syaitanu syaikhuhu. Orang kalau belajar katanya belajar masyarakat, gurunya mana? Kalau emang ada gurunya, itu bil mutalaqi, saling berhadapan, ucapan gurunya kelihatan, gerak-gerak bibirnya, wajahnya dan seluruhnya, itu namanya talaqi. Wal mutalaqi, saling bertatap-tatapan, saling mendengarkan dan melihat gerakan-gerakan apa yang keluar dari gurunya. Itulah adab dapat ditemukan di situ. Dan keberkahan bersarang di dalam orang-orang yang menjaga adab itu. Ya, jadi semangat belajar mencari adab harus ada juga, jangan sampai semangat mencari ilmu saja. Ilmu semangat kita cari, kita lupa dengan adab, akhirnya berantakan kita gunakan ilmu. Nah, ini maksud saya, tanpa kita harus bosan, dan kalau kita berguru, pastikan guru kita itu pernah belajar bersama orang-orang terdahulu. Artinya apa?
kiai-kiai yang sepuh, yang notabene juga ulama, dan keilmuannya katakanlah sebutnya begini, si fulan itu mengajarkan kitab ini misalnya, pernahkah dia membaca kitabnya itu di hadapan kiainya sehingga dapat pengakuan dalam kualitas ilmunya? Jadi kita itu apa? Ada nasihat yang nanti insya Allah dibedah oleh saya insya Allah di dalam kitab salah satu karyanya Mbah Hashim yang pernah yang sedang kita mulai. Insya Allah nanti akan sampai kepada bab-bab selanjutnya. Yang penting semangat kita untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggapai ilmu yang manfaat dan barokah. Jauhkan benci, jauhkan sangka buruk, jauhkan bosan, dan jangan tidak taat kepada penyampai ilmu. Dalam hal itu maksudnya yang orang yang kita anggap guru. Sebagaimana kita akan durhaka ketika kita selalu bangkang kepada orang tua kita, kita pun akan menjadi golongan durhaka ketika kita murid kok bangkang kepada gurunya. Itu juga menjadi sesuatu yang membawa dia kepada kedurhakaan. Itu. Jadi durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, itu bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan rahmat dan syafaat oleh Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita pelajari selalu menjadi manfaat dunia hingga akhirat, selalu menjadi buah barokah dunia akhirat, sehingga membuat diri kita selamat dan keluarga kita selamat, tangga kita selamat, kampung kita selamat, berkah dunia akhirat. Kita yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan dengan rahmatnya Allah. Judulkan niat bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Nastaghfiruka ya Allah min kulli jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa anzil syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzil rahmah wal maghfirah ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li'amamina wa li'ahmadina wa li jami'i arwahi ahli al-qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. حمدا الناعمين حمدا الناعمين حمدا الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وبعظيم سلطانك. اللهم صل على نبي الانوار وسل الاسرار والكريم الاغيار ومفتاح عباد اليسار سيدنا محمد المختار وآل الاطهار وسل الاخير عدد نعم الله واقباله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتشرنا بعبادك الصالحين في الدنيا وأخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أنزل الصحة وعافية في الأبدان والأرواح لأخينا في الله محمد بن حارث بيانto وزوجته وبنته وإلى جميع أخينا يا الله يا الله يا الله يا الله اشفع لهم اشفع لهم يا الله اشفع لهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك لهم يا الله واحفظهم يا الله في دينهم والدنيا والآخرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ولا حول ولا قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان من فتنة يا الشيطان قديم الإحسان يا قديم الإحسان أملك علينا علينا بالإحسان إحسانك القديم إحسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الكريم الحمد لله الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بهدي لا اله الا الله سلمنا وحدنا في الدنيا واخرانا بحق لا اله الا الله واقض حوائجنا يا الله بحق لا اله الا الله ويا الله واعذنا من الشيطان بحق لا اله الا الله واكرمنا يا الله بحق لا اله الا الله برحمتك يا ارحم الراحمين يا فارق الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.